Baik, perkenalkan. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tuma Ernadine Charlini dan rekan saya Nimadi Putra Pradewi. Adapun materi yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian interaksi sosial, yang kedua, bentuk penyimpanan atau permasalahan pada interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya, dan yang terakhir, syarat ideal sebuah interaksi. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu-individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial akan terjadi jika ada sebuah kontak sosial dan adanya komunikasi. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Oleh karena itu, tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Yang selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanan. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain-lain. Yang selanjutnya, interaksi manusia yang mendominasi alam. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan lainnya, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi satu sama lain antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antar kelompok manusia maupun antara per orang dengan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan pengambilan komunikasi. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor imitasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, keempat faktor simpati. Dan yang terakhir adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia hidup di masyarakat, artinya seorang manusia akan hidup bersama orang lain, bisa bersama keluarga, teman-teman, tetangga, penduduk desa, penduduk sekota, atau dengan penduduk lainnya yang tinggal dalam satu negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Maka dari itu, interaksi budaya biasanya berkaitan erat dengan lingkungan sekitar tempat tinggal yang tentunya berbeda antar individu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyimpangan yang biasanya terjadi dalam proses interaksi. Yang pertama, yaitu kita lihat dari bidang ilmu lingkungan alam, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia mampu membuka lahan pertanian dan berkebunan yang sangat luas. Nah, hal ini kadangkala menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan
merugikan lingkungan, sedangkan manusia hanya berada pada untungnya saja. Mereka tidak memikirkan bagaimana dampak lingkungan alam ke depannya. Hal ini tentu merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Kemudian yang kedua, dari segi sosialnya, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pasti akan membutuhkan orang lain. Hal ini merupakan hukum alam yang tidak dapat dihindarkan. Namun seringkali ketika sudah terjadi interaksi sosial antar masyarakat atau antar individu, seringkali juga terdapat beberapa hal yang menyebabkan percekcokan atau perkelahian. Nah, hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang harus dihindari, tentunya dengan pengendalian diri dan juga kesadaran diri. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi budayanya, di mana dari segi sosial budayanya, di mana manusia hidup di dalam masyarakat. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan termasuk budaya. Nah, dalam hal ini sering terjadi penyimpangan berupa adanya sikap lebih membanggakan kebudayaannya sendiri dan lebih membanding-bandingkan kebudayaannya sendiri, sehingga seringkali menimbulkan perkelahian dan juga pertentangan nilai-nilai kebudayaan mereka. Gitu. Jadi hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena bagaimanapun negara kita merupakan negara yang kaya akan budaya dan tidak bisa kita membanding-bandingkan budaya satu dengan budaya yang lainnya. Itu hal ini dapat kita minimalisir dengan meningkatkan rasa toleransi dan juga solidaritas dalam kehidupan budaya kita. Nah, selanjutnya adalah syarat ideal sebuah interaksi. Bagaimanakah syarat ideal sebuah interaksi untuk meminimalisir supaya tidak terjadi penyimpangan atau permasalahan seperti tadi? Jadi proses interaksi sosial itu terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi itu melakukan kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat penting terjadinya interaksi sosial. Tanpa kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Nah, maka dari itu, untuk mengurangi adanya permasalahan dan juga penyimpangan dalam pelaksanaan interaksi sosial, komunikasi dan kontak merupakan kuncinya. Jadi, bila terjadi pertikaian atau perpecahan, maka interaksi sosial tidak terjadi. Maka dari itu, kesadaran diri dan juga pengendalian diri merupakan penunjang juga untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan menciptakan sebuah interaksi yang ideal. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai interaksi manusia pada lingkungan alam, sosial, dan juga budaya. Kami harap presentasi yang kami bawakan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.